Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Bersama saya, Andre Vincent Wenas. Sahabat Indonesia, di tengah-tengah hiruk pikuk kasus Abu Janda versus Natalius Pigai dan Tengku Zul, dan pemanggilannya akibat laporan dari KNPI, masih berlangsung. Tiba-tiba ada kasus lain lagi yang juga seru, kasus dalam tanda kutip kudeta katanya Partai Demokrat. Tapi sahabat Indonesia, di tengah hiruk pikuk kebisingan politik itu, Kejaksaan Agung baru-baru ini mencokok dua jenderal yang terkait dengan kasus korupsi di Asabri. Tidak tanggung-tanggung, sahabat Indonesia, jumlahnya super jumbo, kerugian negara mencapai 23 triliun lebih yang dibancai oleh oknum-oknum ini. Nah, kita sedikit ulas mengenai korupsi di Asabri ini yang barusan dicokok tokoh-tokohnya oleh Kejaksaan Agung. Mantan Direktur Utama PT Asabri, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Adam R. Damiri dan Letnan Jenderal Purnawirawan Sony Wijaya, kena di kejaksaan memakai rompi warna pink. Mereka berdua diduga bersama sejumlah pihak swasta telah menyelewengkan pengelolaan dana investasi Asabri untuk keuntungan pribadi. Ini emang luar biasa, kasus-kasus korupsi di negeri ini nggak berhenti-berhenti. Kita masih ingat bulan Desember tahun lalu, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, menyambangi Kejaksaan Agung dan ditemui oleh Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin. Saat itu rupanya Pak Erick menyampaikan laporan audit dari BPKP kepada Pak Jaksa Agung. Dan ternyata ada hasilnya. Belum 2 bulan, karena pada waktu itu Desember kita tanggal 20-an ya, 22 kalau nggak salah, Pak Erick menghadap Pak Jaksa Agung. Sekarang awal Februari sudah ditangkap 2 mantan jenderal itu yang menjadi petinggi dari Asabri. Waktu itu Pak Erick melaporkan temuan dari pihaknya terkait kasus korupsi di BUMN asuransi, yaitu PT Asabri Persero. Ia melaporkan hasil audit dari, ini audit investigasi sahabat Indonesia, ini bukan main-main auditnya, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dari sini kita bisa melihat bahwa program bersih-bersih BUMN ternyata jalan terus. Kali ini Asabri yang digarap, dan kabarnya masih ada beberapa, banyaklah urutan kasus yang sedang menunggu giliran. Nah, kita tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Sahabat Indonesia, rupanya kasus Asabri ini berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Di mana kaitannya? Ya, para tersangka atau pemainnya ini rupanya hampir sama. Nah, konspirasi jahat mereka oleh Kejaksaan Agung diperkirakan mencapai 23 triliun lebih untuk kasus Asabri saja. Ini yang disikat oleh mereka. Jumlahnya memang gila-gilaan, nggak tanggung-tanggung. Sampai saat ini kita masih yakin dengan komitmen dari Menteri Erick dan timnya untuk membersihkan BUMN. Memang tidak gampang, tidak mudah. Ada banyak perlawanan, internal maupun eksternal dari BUMN itu sendiri. Sebelumnya, kasus Jiwasraya yang menyangkut kerugian hampir 17 triliun ya, 16,8 triliun sekian. Dan sekarang Asabri yang jumlahnya lebih jumbo lagi, 23 triliun lebih. Nah, sahabat Indonesia, dalam keterangannya Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa tersangka Adam Damiri dan Sony Wijaya ini memang betul-betul cukup rapi di dalam mengatur siasatnya. Diungkapkan bahwa Adam Damiri selaku Dirut tahun 2011 sampai 2016, bulan Maret, ini adalah pihak yang bikin kesepakatan
dengan, kalau masih ingat sahabat Indonesia, dengan orang yang bernama Beni Cokro Saputro. Ia saat ini sudah dijatuhi vonis kalau nggak salah seumur hidup ya, penjara. Nah, selesai periode dari Adam Damiri ini dilanjutkan oleh Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, periode 2016 sampai 2019. Kesepakatan yang dibuat oleh Pak Sony Wijaya ini dengan Heru Hidayat, ini dilakukan supaya bisa mengendalikan atau merekayasa transaksi investasinya. Mereka diduga melakukan transaksi manipulatif saham, harga saham dalam portofolio PT Asabri dengan harga di bawah perolehan saham untuk perusahaan tersebut. Tujuannya supaya membuat saham-saham dari pihak swasta ini melonjak harganya atau menjadi tinggi gitu ya. Nah, ini rekayasa yang cukup sophisticated, cukup canggih. Nah, kita tahu Beni Cokro, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, yang kabarnya ialah yang mengendalikan operasi bancaan ini. Itu sudah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi Jiwasraya. Dan untuk kasus Asabri ini kabarnya masih ada 8 tersangka lainnya. Nah, siapa aja mereka ini? Kita seperti menunggu serial film ini ya. Siapa-siapa lagi yang bakal diungkap oleh kejaksaan berdasarkan mungkin laporan audit investigasi yang disampaikan oleh Pak Erik kepada Jaksa Agung, dan tentu harus ditindaklanjuti. Ya, kita akan pantau terus ini. Kata Pak Leonard Ebenezer, ya, beliau adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Dia bilang begini, kerugian negara hingga saat ini masih dalam perhitungan BPK misalnya, memang. Namun sementara yang ditaksir penyidik mencapai 23 triliun 739 miliar 936 juta sekian-sekian. Ini luar biasa sekali jumlahnya, super jumbo. Ini baru disampaikannya Senin kemarin 1 Februari 2021. Kerugian negara itu, kata Pak Leonard, berasal dari dana investasi Asabri yang diduga telah diselewengkan oleh para pihak di dalam atau di luar perusahaan BUMN, yaitu PT Asabri Persero ini. Sementara itu, Jaksa Agung sendiri, Pak ST Burhanuddin, menyebutkan bahwa pihaknya, yaitu kejaksaan, telah berhasil sementara ini menyita aset senilai 18 triliun. Jadi masih ada 5 triliun lebih yang masih belum bisa di-cover. Dan sampai saat ini, para penyidik kejaksaan masih terus melacak aset milik Asabri ini. Ya, mudah-mudahan bisa terkejar. Memang sahabat Indonesia, luar biasa sekali skala bancakan dari Asabri plus Jiwasraya ini. Dan di sini kita mengapresiasi kerja dari Kementerian BUMN dan Kejaksaan dalam upaya bersih-bersih BUMN. Sekali lagi, program reformasi atau transformasi BUMN ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada banyak resistensi dari dalam maupun dari luar, dari pihak-pihak lama maupun yang berkepentingan dengan kasus ini. Kebusukan yang sudah berkarat sejak rejim yang lampau. Banyak spekulasi dan kecurigaan bahwa duit segede itu mengalirnya kemana saja. Sahabat Indonesia, ada desas-desus bahwa di sini ada keterlibatan juga partai politik katanya. Mengalir kemana saja masih dalam proses investigasi. Dan kita akan dengan sungguh-sungguh memantau kasus ini di tengah-tengah kebisingan kasus-kasus politik lainnya. Partai politik yang berkuasa saat itu dan yang juga tentunya para kompradornya. Ini yang harus juga dilacak oleh kejaksaan dan para penyidiknya. Jangan sampai, kita doakan, jangan sampai masuk angin. Wallahualam. Yang penting, sahabat Indonesia, saat ini investigasi dilakukan terus. Program bersih-bersih BUMN yang selama ini kerap dijadikan sapi perah oleh para politisi busuk bisa terus berjalan. Walau dalam perjalanannya, Menteri Erik mengalami banyak rintangan. Itu sudah pasti. Tinggal kita melihat bagaimana daya tahan dan persistensi dan konsistensi. Ini semua adalah bentuk komitmen dari pemberantasan korupsi dan menyukseskan program bersih-bersih BUMN itu.
program bersih-bersih BUMN harus jalan terus. Kata penutup, ada istilah Latin mengatakan begini, non desistas, non exieris. Artinya, never give up, never surrender. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Jangan lupa, sahabat Indonesia, like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Demikian, dengan Andre Vincent Wenas, kita jumpa lagi di Opini Andre berikutnya.